Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwati war risalah waj'alna wa ashabar rukati wa hadil ummah marzuqina bis sihhati was salamah was-sa'adati war-rabitati fid dini wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, hadirin yang Allah muliakan, lagi dan lagi kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala puji-pujian adada khalqihi, puji-pujian sebanyak makhluknya. Wa ridha nafsihi, puji-pujian sebanyak keridhaan pada dirinya. Wa zinata arsyihi, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala seberat timbangan arasy-Nya. Wa midada kalimatihi, kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebanyak kalimah-kalimahnya. Allahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, kami tidak bisa menyempurnakan puji-pujian kepadamu. Hanya Engkaulah yang mampu menyempurnakan puji-pujian pada dirimu sendiri. Begitu juga kita banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, dunia saja tidak mampu menampungnya. Kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dunia tidak mampu menampungnya. Sehingga kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumpah sampai ke alam kubur kita. Begitu sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kasih sayangnya tumpah sampai di padang mahsyar. Dan tidak itu saja, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di ujung sirat. Rasulullah menunggu kita. Tatkala kita melewati titian sirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di ujung sirat dan berdoa, Allahumma ya Rabb sallim sallim, Allahumma ya Rabb sallim sallim, Allahumma ya Rabb sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah umatku yang meniti titian ini. Ya Allah, selamatkan umatku yang meniti titian ini. Begitu kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita banyak bersalawat kepada beliau. Kita banyak haturkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita panjatkan pagi, siang dan malam ini menjadi asbab syafaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan yang singkat ini kita membahas satu hadis tentang keutamaan Ramadan. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan di akhir Sya'ban menjelang masuk bulan Ramadan, yang diriwayatkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di akhir hari daripada bulan Sya'ban. Faqala ya ayuhan nas,
wahai sekalian manusia, qad adallakum syahrun azimun, telah datang kepadamu bulan yang agung lagi berkah. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin, yang mana bulan itu ada padanya lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawuan, yang mana bulan itu Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa sebagai kewajiban dan bangun malam sebagai sunnahnya. Man taqarraba fihi bi khaslatin, siapa yang mendekatkan diri dengan satu amalan, kana kaman adda faridatan fi ma siwahu, maka siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan itu dengan satu amalan sunnah, kana adda faridatan fi ma siwahu, maka pahala sama dengan amalan wajib di luar Ramadan. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwahu, maka siapa yang mengamalkan amalan wajib pada bulan itu sama nilainya mengamalkan amalan wajib 70 kali di bulan yang lain. Wa huwa syahrus sabrun, dan bulan itu adalah bulan kesabaran. Was sabru sawabuhul jannah, dan sabar itu ganjarannya surga. Wa syahrun muasatu, wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, yang mana bulan itu adalah bulan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala tambahkan rezeki kepada orang beriman. Man fattara fihi sa'iman kana maghfiratan li dzunubihi, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana maghfiratan li dzunubihi, itu menjadi jalan ampunan baginya. Wa itqal raqabatihi minan nar, wa itqaratbatihi minan nar, dan itu menjadi jalan pelepasannya dia dari pembebasannya dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un, maka baginya pahala tanpa mengurangi pahala yang berpuasa. Faqalu ya Rasulullah, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak semua orang, laisa kulluna yajidu ma yaftiru shaim, tidak semua kami bisa memberikan makanan untuk orang berbuka puasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadza thawaba man fatara shaiman, Allah berikan ganjaran bagi orang yang memberikan buka puasa seperti ini. Siapa yang memberikan buka puasa, man fattara sa'iman ala tamratin au syarbatin au maskatin laban, walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sebiji kurma, walaupun hanya seteguk susu. Artinya jangan sepelehkan memberi makan buka puasa itu, walaupun hanya bisyikil tamr. Karena apa hadirnya Allah muliakan? Maka yang kita lihat orang-orang soleh, para anbiya dan solihin ini, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, itu kebiasaannya adalah memberi makan. Ya, dan Nabi Ibrahim ini tidak mau makan sebelum ada orang yang duduk bersamanya untuk makan. Ini kebiasaan Nabi Ibrahim. Bahkan suatu hari malaikat datang yang menyerupai manusia, memberitahukan kabar gembira akan kelahiran istrinya, yaitu Sarah, yaitu Yakub. Ya, melahirkan Yakub. Apa? Hanya malaikat datang 2 orang.
Saking segembiranya memberikan, saking senangnya ini Ibrahim alaihissalam memberi makan, dia potongkan kambing. Jadi hanya tamunya 2 orang, potongkan kambing. Ya, begitu lapangnya hatinya memberi makan kepada orang yang datang kepadanya. Ya, kita ini sudah datang 4 orang, 5 orang datang ke rumah kita, yang kaki 2 saja kita tidak potong. Ya, ini 2 orang saja Ibrahim alaihissalam datang dipotongkan kambing. Walaupun nanti setelah dijamu malaikat orang ini tamunya mengatakan kami tidak makan seperti ini. Kami adalah malaikat memberitahukan kepadamu akan fabasyarnahu bi Ishaq. Ya, akan lahir nanti anakmu yang dari Sarah adalah Ishaq. Ya, fabasyarnahu bi Ishaq, dari keturunan Yakub. Ya. Kemudian apa lagi? Salah satu amalan orang memberi buka puasa, hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan amalan untuk memberikan puasa ini, memberi makan, khususnya pada bulan Ramadan. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah apa? Hadiah Allah solehkan anak keturunan kita. Jadi orang yang suka memberi makan ini, Allah Subhanahu wa taala berikan hadiahnya, solehkan anak keturunan kita. Maka jangan bosan-bosan memberi makan jika ada kelapangan dari kita. Kemudian apa lagi? Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Yang mana bulan itu dikatakan bahwasanya awalnya adalah rahmat, wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah ampunan, wa akhiru itqin minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa atqahu minan nari. Barang siapa meringankan pembantunya atau bawahannya pada bulan ini, maka itu menjadi jalan baginya pembebasan dari api neraka. Jalan ampunan dan pembebasan dari api neraka. Wastaksiru fihi min arba'i khisalin. Maka perbanyaklah kalian 4 perkara. Khaslataini turdawna bihima rabbukum wa khaslataini la ghina'a bikum. 2 perkara, perbanyak 4 perkara. 2 perkara yang menyenangkan Tuhanmu, dan 2 perkara lagi pasti kamu akan memerlukannya. 2 perkara yang disuruh kita perbanyak itu adalah apa? Fa ammal khaslataini latani aturduna bihima rabbukum fa syahadatu alla ilaha illallah. Maka perbanyaklah syahadat Allah la ilaha illallah. Perbanyak kalimat thayyibah. Wa nastaghfirullah wa nastaghfirunahu, dan perbanyaklah istighfar. Makanya menjelang maghrib atau di masjid-masjid yang mau menjelang tarawih, nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Ini kita seramai kita dengarkan di mana-mana, di masjid-masjid, di mana-mana tempat. Nah, ini hadisnya. Disuruh perbanyak 4 perkara, 2 perkara yang menyenangkan Tuhanmu, yaitu kalimat syahadat Allah ilaha illallah dan istighfar. Ini menyenangkan Tuhan kita. Kemudian ammal khaslataini allatani la ghina'a bikum anhuma fatas'alullaha al-jannah wa tu'awwizuna bihi minan nar. Maka adapun perkara yang kamu pasti menginginkannya, yaitu mintalah surga. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami mohon dengan keridhaanmu ya Allah, kami mohon surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami minta perlindungan dihindarkan daripada murka api neraka. 2 yang menyenangkan Tuhan kita Allah, dan 2 yang pasti kita butuhkan, yaitu kita minta surga dan kita dijauhkan dari api neraka. Kemudian apa lagi? Wa man saqa sa'iman saqahu Allahu min khawdi syarbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannah.
ditegaskan lagi saking pentingnya memberi makan ini, maka ditutup hadis ini dengan barang siapa yang memberi minum orang yang berbuka puasa, sakallahu min khawdi syarbata la yadma'u hatta yadkhulul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan minuman dari telaga Nabi, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meminum dari telaga itu, maka tidak akan haus selama-lamanya sampai dia masuk surga. Sirup ini dahsyat. Kira-kira sirup apa ini? Kalau hanya mungkin marjan yang terkenal atau DHT kita di Makassar, kita minum ini kita sudah batuk-batuk nih, sudah. Tapi ini kita minum satu kali teguk, tidak akan haus lagi selama-lamanya sampai Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Masya Allah. Maka satu hadis ini menjadi mewakili kita untuk senantiasa memperbanyak amalan sunnah di bulan Ramadan dan memperbanyak amalan wajib. Dan satu yang terpenting Bapak Ibu sekalian, sebelum kita buat amalan 1 bulan penuh Ramadan ini, kita harus selesaikan urusan kita kepada sesama makhluk, sesama manusia, sesama majelis taklim, sesama pengurus masjid, rekan kerja, dan seperjuangan. Karena apa? Rasulullah mengancam kita, siapa yang baku bombe lebih daripada 3 hari, maka seluruh pahala wajibnya dan seluruh pahala sunnahnya Allah Subhanahu wa taala tidak angkat ke langit walaupun sejengkal di atas kepalanya. Jadi jangan sampai kita capek 1 bulan penuh, ya, puasa, menahan haus dahaga, bangun tengah malam, tetapi ada masalah yang tersangkut sesama kita lebih daripada 3 hari, maka ini ancaman Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala tidak terima pahala wajibnya dan tidak terima pahala sunnahnya. Kira-kira pahala apa yang didapat kita kalau daripada amalan seluruh amal-amalan yang selama bulan Ramadan? Maka kita beristighfar. Maka sebaik-baik orang yang baku bombe adalah orang yang duluan memberi salam dan orang yang duluan minta maaf. Adapun dia maafkan kita atau tidak menjawab salamnya, mereka berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang mulia ini, saya secara pribadi sering berjamaah di sini, mohon maaf jika ada tutur kata, pola tingkah dan tingkah laku yang tidak berkenan di hadirin jamaah semuanya, kami lapangkan mohon maafnya dan kita beristighfar sama-sama kepada Allah dan sekali saling mendoakan semua supaya Allah Subhanahu wa taala terima amal kita yang sunnah maupun yang wajib. Dan yang terakhir sekali Bapak Ibu sekalian, setelah amal-amal istimaiyat kita sempurnakan. Amal-amal istimaiyat itu salat 5 waktu. Salat 5 waktu, kemudian seperti ini. Satu orang yang membacakan firman Allah dan yang lain mendengarkannya. Ini amal istimaiyat, ini amalan lahutan. Walaupun ada di antara kita atau ada orang yang keluar di situ membaca Quran, habiskan 3 juz dalam satu kali kita ceramah di sini, masih lebih baik kita di sini daripada orang yang mengaji. Itu ambil bagian di luar mengaji, ya, di luar masjid ini, keluar dari majelis ini mengaji sampai habiskan 3-4 juz. Walaupun mengaji ini pahalanya banyak, tetapi dia tidak dalam amal istimaiyah. Walaupun di sini ada orang sambil mengantuk-ngantuk atau ibu-ibu yang duduk di sandar-sandar di belakang, semua yang mendapatkan amalan lautan. Ini hebatnya majelis. Dibacakan firman Allah, satu orang yang berdiri atau duduk di depan membacakan firman Allah dan hikmah-hikmah Rasulullah, maka kita akan diampuni semuanya, baik yang bermaksud datang atau hanya setengah datang ataupun mengantuk-ngantuk ataupun tidak berniat untuk ikut ambil bagian dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala ampuni dan berikan ketenangannya. Dan setelah kita amalkan amalan istimaiyat, kita sempurnakan amalan infiradi. Amalan infiradi. Ya, amalan infiradi itu apa? Amalan sendiri-sendiri. Ada, kalau kita istilahkan 5T. 5T. Yang pertama adalah takbiratul ula. Jangan sampai kita ketinggalan takbiratul ula, karena di situ ada jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikuti imam takbiratul ula selama 40 hari,
selama 40 waktu, ya, di dalam hadis yang umum 40 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala hilangkan 2 daripadanya, yaitu apa? Sifat munafik dan bebaskan dari api neraka. 40 waktu. Makanya yang Bapak Ibu yang pernah haji, baik itu haji reguler ataupun ONH plus, ya, ada namanya di Madinah itu arba'in. Artinya kita disuruh 40 waktu untuk sholat berjamaah, ya, tidak tertinggal takbiratul ula. Supaya apa? Kita mendapatkan 2 jaminan ini, yaitu dibebaskan dari kita sifat munafik. Pada dasarnya semua kita ini memiliki sifat munafik, cuma kadarnya yang berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada yang sedang, dan ada yang banyak. Nah, tidak ada obat untuk menurunkan sifat munafik atau menghilangkan sifat munafik di apotek-apotek mana pun. Ya, kalau obat gula, kolesterol ada. Nah, salah satu untuk mendapatkan menghilangkan sifat munafik dalam hati kita ini, kita buat amalan yang dengan amalan itu ada janji Nabi, sehingga Allah hilangkan sifat munafik ini. Yaitu apa? Kita tegun 40 waktu salat berjamaah takbiratul ula. Ya, takbiratul ula, imam takbir kita sudah takbir. Artinya tidak ketinggalan takbiratul ula. Itu T yang pertama. T yang kedua adalah tahajud. Jangan sampai kita ini ketinggalkan tahajud, ya. Karena sebaik-baik amalan setelah sholat wajib adalah sholat malam, ya, walaupun hanya 1 rakaat tahajud. Yang T yang ketiga adalah tilawah. Jangan sampai kita dalam hari-hari Ramadan ini dan hari-hari luar Ramadan kita tidak membaca Al-Quran, ya. Kemudian T yang keempat adalah tasbihat. Tasbihat ini kita sempurnakan amalan-amalan sunnah, yaitu bertasbih di pagi hari dan bertasbih di sore hari, ya. Ini amalan infiradi, Pak, ya. Dan yang terakhir adalah tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan ini semakin kita mampu menahan tundukkan hawa nafsu ini, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hadiah, yaitu manisnya iman, manisnya takbir. Ya, manisnya takbir dalam sholat, manisnya dalam beragama. Ya, ini hadiah yang Allah berikan. Karena untuk masuk surga ini, hanya 2 langkah, tidak banyak-banyak. Yang pertama, injak seluruh hawa nafsu. Langkah pertama injak seluruh hawa nafsu, dan langkah kedua adalah masuk surga. Hanya itu saja, mudah sekali. Ya, kalau kita tahu rahasianya, tundukkan seluruh hawa nafsu, maka langkah yang kedua masuk surga. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini kalau kita amalkan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang lain yang bisa kita amalkan bersama. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.